Paskas ini kepanjangannya Pasukan Amal Soleh. Masya Allah, pasukan amal soleh. Tapi ya? ditekankan bukan orangnya, gitu, tapi amalnya. Amalnya ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat dermawan, sahabat kemanusiaan. Hari ini kita akan berbincang di studio podcast ACT Tangerang Selatan. Kalau mungkin beberapa waktu lalu di podcast sebelumnya namanya ACT Tangerang Raya, ada metamorfosis menjadi Tangerang Selatan. Dengan alhamdulillah ada tampilan background yang kekinian ya, yang udah diperbarui gitu. Dan alhamdulillah teman-teman semua, sahabat dermawan, sahabat kemanusiaan, hari ini kita kehadiran tamu istimewa, Mas Lukmanul Hakim dari Gerakan Infak Beras, teman-teman. Gerakan Infak Beras. Jadi kalau kita tahu mungkin infak sedekah itu rata-rata kita ketahui sepertinya uang gitu, Mas ya. Betul. Tapi ini unik dan insya Allah luar biasa. Nanti kita akan berbincang dan sharing dengan Mas Lukmanul Hakim sebagai salah satu mungkin pengurus dari Gerakan Infak Beras Tangerang Raya. Oke, baik. Gimana kabarnya Mas Lukmanul Hakim? Panggilannya apa nih? Kalau teman-teman sendiri ada yang manggil Hakim, Pak. Hakim ya? Siap Pak Hakim? Ya begitu. Siap. Hakim ya? Siap. Oke. Mas Hakim, bisa diceritakan nih profil Gerakan Infak Beras Tangerang Raya ini seperti apa, Mas Hakim? Ya, sebelumnya Pak Suryadi izin perkenalan diri. Siap. Perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim. Kebetulan memang saya diamanahkan untuk menjadi pengurus di Gerakan Infak Beras Tangerang sendiri. Berbicara masalah sejarahnya Pak Suryadi, jadi waktu itu pusat dakwah kita sebenarnya bukan di Tangerang. Justru kita hanya copy paste mengambil dari Pontianak. Jadi ada founder Ustadz, beliau namanya kebetulan sama dengan saya juga, Ustadz Lukmanul Hakim juga, asli Pontianak. Bukan berarti kolusi ya? Bukan. Atau nepotisme enggak ya? Kebetulan Bukan. aja ya, qadarullah ya. Qadarullah gitu. Jadi Ustadz Lukmanul Hakim ini sempat main lah bahasanya, main silaturahim ke pondok. Waktu itu nama pondoknya Mutasim Billah di daerah Kuburaya. Saat itu beliau datang mengunjungi pondok tersebut, lalu menghampiri dapurnya Pak Suryadi. Jadi kita menghampiri dapurnya, dilihat bahwa berasnya itu sangat biasanya kurang layak ya, kurang layak ya. Yang kuning, berkutu gitu. Cuman pondok ini itu di-free-kan, tidak berbayar. Gratis dari, ya? Tidak berbayar dari pengurusnya, dari ustadznya. Oleh karena itu mungkin langsung tercetuslah tahun 2012 waktu itu Ustadz Lukmanul Hakim ini mengajak beberapa rekannya gitu. Kalau nggak salah waktu itu saya ingatnya ada 4 orangan. Jadi mulailah dari tahun 2012 beliau mengajak temannya ini untuk sama-sama untuk ikhtiar lah, bahasanya kita berjuang untuk mengumpulkan berasnya, si ustadznya berjuang untuk bahasanya ngajari lah, ngasih ilmu ke santri-santrinya, seperti itu Pak. Nah kalau untuk di Tangerangnya sendiri, kita baru berdiri di tahun 2016 dan sekarang kita punya, alhamdulillah izin Allah, punya sekretariat di Polres Residen Cipondo gitu. Begitu Pak Suryadi kurang lebih. Oke, siap. Luar biasa nih ya. Inspirasinya datang dari Kalimantan ya. Betul. Melihat Kalimantan. artinya bahwa kebutuhan masyarakat khususnya kayak di pesantren-pesantren ternyata kebutuhan beras sangat vital ya. Betul, sangat vital banget. Ini Mas, dengar-dengar kan ada Gerakan Infak Beras, ada Paskas, ada yang lain-lainnya. Ini kalau dengar Paskas kok kayak pasukan khusus gitu kan gitu. Ini bisa diceritakan hubungannya antara Gerakan Infak Beras dengan Paskas itu sendiri seperti apa sebenarnya? Iya, kalau Gerakan Infak Beras ini lebih ke programnya. Program, siap. Jadi program utama dari si Paskas, adanya Gerakan Infak Beras. Nah, si Paskas ini kepanjangannya Pasukan Amal Soleh. Masya Allah, pasukan amal soleh ya. Tapi ditekankan bukan orangnya, gitu, tapi amalnya. Amalnya ya. Kalau orangnya, insya Allah lah kita sambil belajar sama-sama menjadi yang baik. Gitu. Betul. Jadi, gitu. Nah, kalau si Paskasnya sendiri bahasanya mungkin kalau di ACT MRI ya. Iya, relawan MRI, Masyarakat Relawan Indonesia. Betul. Kalau di kami namanya Paskas gitu. Oke, bisa tadi sih sudah agak dijelaskan juga sedikit tentang bagaimana
awal terbentuknya Infak Beras Tangerang Raya ya. Tapi kalau misalnya mungkin ada dari sisi lain bisa diulik Mas Hakim, selain dari tadi yang sudah disampaikan, ketika kayak misalnya di Tangerang ini seperti apa uniqueness-nya? Kalau ada nggak perbedaannya antara dengan yang tadi di Kalimantan dengan yang di sini, atau memang copy paste tiplok begitu? Iya, kalau secara apa sih namanya ya, pergerakannya mungkin benar-benar copy paste kali Pak. Jadi kita mengambil program dari Kalimantan benar-benar dipaste di Tangerang. Dipaste di Dan Tangerang, kebetulan memang di Tangerang ini kan khususnya di daerah kabupaten masih banyak banget gitu ya. Pesantren-pesantren ya. Pesantren-pesantren, apalagi yang bahasanya tanda kutip ya pemerintah itu tidak memperhatikan pondok-pondok yang sampai terpelosok gitu. Bahkan ternyata di dalam Tangerang itu masih ada loh pondok yang bahasanya sampai bangunannya kurang layak, bahkan ada yang digratiskan, diberikan. Itu menjadi prioritas kami Pak Suryadi gitu. Ya, ini curhat ini ya, tadi disampaikan bahwa memang kurang perhatian lah gitu, kurang kasih sayang gitu ya, khususnya terkait dengan beras. Ini menarik, keren ini Mas Lukman Hakim. Kita tidak bisa menuntut anak-anak untuk belajar dengan baik apabila perutnya kosong ya. Betul. Atau perutnya lapar. Makanya keren ini diamankan dulu sisi logistiknya agar logikanya bisa jalan. Betul. Seperti itu ya. Oke, kalau tadi dikatakan bahwa diinisiasi di Kalimantan dan sekarang udah di Tangerang, kemudian mungkin bisa diceritakan Mas, selain wilayah Tangerang ada wilayah-wilayah mana aja mungkin yang sudah diaktifasi di copy paste seperti yang dilakukan di Tangerang ini? Di Tangerang sendiri ya. Baik, alhamdulillah izin Allah, gerakan infak beras Tangerang ini sudah senasional Pak Suryadi. Jadi selain di Tangerang, di kota-kota besar lain pun sudah ada. Contoh kayak di Bandung itu sudah ada, di Yogyakarta kurang lebih ada, kalau aku tidak salah ada 27 provinsi mungkin ya. Wah, ada 27 provinsi ya. Di Indonesia sudah ada 27 provinsi. Awalnya juga Jabodetabek. Tapi izin Allah karena Jabodetabek luas ya, Jakarta, Bogor, Depok sampai Tangerang, akhirnya dipecahlah setiap kota. Jadi Jakarta punya, Bogor punya, Depok punya, semuanya punya. Sampai Banten dan Karawang pun punya gitu. Oke, sistem kerjanya atau mekanisme kerjanya seperti apa? Apakah sesederhana mengumpulkan beras dari orang kemudian dikumpulkan atau seperti apa, Mas Hakim? Kalau secara fundraisingnya ya mungkin Pak Sadi. Kalau fundraisingnya itu mungkin kita lebih ke media online. Jadi lewat media online ya. Media online. Jadi lewat online, mungkin sekarang yang terkenal Instagram gitu ya. Lewat Instagram, terus ada juga lewat offline-nya. Kalau offline-nya itu mungkin mulut ke mulut gitu. Jadi saya punya teman si A, saya ajak beliau untuk ikut infak. Karena tagline kita kan 1.000 sehari atau 25.000 per bulan. Oh gitu. Siap. Ini tadi sempat diulik juga dari secara kulitnya lah masih. Mungkin filosofi mendalamnya dari gerakan infak beras ini bisa dijelaskan Mas secara detail, lebih spesifik. Kenapa harus beras gitu loh? Yang pertama mungkin nggak ikan asin gitu atau apa gitu. Betul juga sih. Yang pertama mungkin beras ini kebutuhan pokok pertama sih Pak. Jadi mayoritas masyarakat Indonesia khususnya Tangerang kan masih konsumsinya beras. Beras ya. Dan bahasanya mungkin kalau kita pergerakannya memakai Al-Quran, Al-Quran itu digunakan mungkin 3 bulan baru rusak baru bisa dipakai. Tapi kalau untuk beras kan konsumsi pokok utama. Setiap hari kita perlu makan. Kalau bahasanya sekarang tanpa logistik radikal mungkin ya Pak. Tanpa logistik radikal ya, penjarahan di mana-mana gitu ya. Makanya kita lebih fokus ke berasnya gitu. Oke. Berarti kalau misalnya ada orang yang mau nyumbang ini, selain beras, apakah harus beras? Boleh nggak uang atau emas atau apa gitu misalnya? Kalau kita opennya sih sebenarnya infak tunai. Infak tunai. Jadi ada yang berupa uang. Berarti bisa ya? Bisa. Yang tadi kita tagline-nya itu 1.000 sehari atau 25.000 per bulan. Oh gitu. Kampanyenya ya? Kampanyenya 1.000 sehari, 25.000 per bulan. Nah nanti di akhir bulannya kita punya cut off-nya kurang lebih di tanggal 25. Itu kita cut off. Setelah itu baru kita belanjakan beras, dikonversikan menjadi beras yang terbaik untuk adik-adik santrinya gitu. Kalau selama ini gimana Mas Hakim? Terkumpul mekanisme pengumpulannya seperti itu, kemudian average per bulannya itu bisa terkumpul berapa ton rata-rata? Izin Allah kalau Tangerang sendiri baru
pencapaian tertingginya baru sampai 8,4 ton. 8,4 ton 8,4 ton per bulan. per bulan ya. Per bulan, tapi itu masih sangat jauh Dari untuk kebutuhan Setangerang Raya gitu. gitu ya. Betul. Luar biasa ini. Ini kayaknya calon menteri sosial ini Mas Hakim ini. Jangan ngurusin rakyat, orang-orang lapar gitu kan. Ini keren ini, ide-ide keren yang datang dari gagasan anak-anak muda seperti Mas Hakim ini gitu ya. Jadi kalau misalnya dari mudanya saja sudah memiliki jiwa kerelawanan gitu kan. Nanti kalau jadi pejabat udah dahsyat lah pokoknya. Masya Allah. Ya? Oke. Pantas, Pak. Kalau apa ya? Ini kan artinya bahwa gerakan infak beras kan nggak mungkin berjalan sendiri ya. Betul. Kemudian seperti apa atau dengan siapa saja yang sudah menjalin kolaborasi nih Mas Hakim? Kalau kami dari Infak Beras itu punya namanya program di relationnya ya, khusus di relationnya itu ada 3 CM. 3 CM itu mencangkup dari kampus, corporate, sama satu lagi kampus, corporate, sama komunitas, community. Yang M-nya itu masjid. Jadi kita jalin kerjasama lewat offline-nya dengan beberapa perusahaan, dengan beberapa komunitas yang ada di Tangerang, dengan beberapa kampus yang ada di Tangerang, dan majelis ilmu kayak di masjid, Masjid Taklim ibu-ibu gitu. Kita masuk lewat kajian dan sebagainya gitu, Pak. Oke, jadi artinya bahwa memang terjadi kolaborasi ya dengan banyak Betul. pihak lah. Betul. Kalau dengan pemerintah sendiri kan itu di Bulog banyak beras itu Mas Hakim itu. Nggak pernah disamperin Pak Bulog ya, atau Bulog kita kolaborasi untuk memberikan, karena katakanlah secara logistik mungkin banyak perlu resource SDM untuk mendistribusikan. Pernah coba untuk silaturahim dengan Bulog? Kalau untuk ke Bulognya sendiri mungkin belum, Pak Suradi. Kalau kita ketemu dengan Pak Wali Kota Tangerang sudah pernah, bertemu dengan wakil DPRD-nya pernah. Cuma kan hanya sekedar silaturahim dan mengajak beliau. Tindak lanjutnya apa yang konkret dari silaturahim itu? Nah, itu Allah alam, Pak. Jadi karena kan mungkin hidayah itu kan mahal juga ya, Pak. Jadi Jadi ceritanya belum dapat hidayah gitu. mungkin kan ampura ini mah. Jadi hidayah itu bukan hanya karena yang tadi katakan orang yang belum berakidah, ternyata masalah beras itu juga hidayah juga gitu Mas Hakim ya. Kalau jadi baru sebatas silaturahim ya. Silaturahim kita insya Allah coba buat datang ke Basnas juga, datang ke Bulog juga mungkin insya Allah. Tapi pengennya berasnya ini memang benar-benar beras terbaik gitu. Jangan sampai berasnya itu kita sampai ke sana kurang bagus lah. Kita kasih ke penonton. Karena memberi itu sejatinya ya harus yang terbaik, yang terbaik. seperti itu ya. Betul. Luar biasa. Tapi memang ya mudah-mudahan silaturahim yang jelas sudah dilakukan. Betul. Dengan pemerintah, dengan Bazda mungkin, dengan unsur-unsur yang lainnya. Ya mudah-mudahan keberkahan silaturahimnya akan berbuah pada suatu saat nanti. Insya Allah. Panjang umur, murah rezekinya ya kan, rezeki untuk adik-adik yang di pesantren yang butuh beras ya. Itu memang seperti itulah keadaannya. Ya mungkin belum ikut rutinitas, tapi alhamdulillah kayak Pak Wali Kota kemarin dan Pak Wakil DPRD, beliau support kami di acara webinar, Pak. Jadi belum lama ini kami bentuk supportnya seperti apa? Beliau hadir sebagai keynote speaker. Keynote speaker di acara webinar kami kemarin. Temanya itu peran sedekah dalam membangun peradaban kota. Mas, ini berbicara peradaban, guys. Berat, guys. Tapi ya keren. Kalau bercita-cita setinggi langit, kalau jatuh maka akan berada di antara bintang-bintang. Berbicara tentang peradaban, ini suatu hal yang kalau orang-orang milenial mungkin sebagian kurang menarik karena kok kayaknya terlalu berat gitu ya. Tapi bahwa peradaban itulah yang menjadi unsur yang sangat penting sebenarnya. Oke, Mas Hakim, ini katanya juga dalam program beras katanya ada program tamasya. Itu maksudnya tamasya apa nih? Ya, tamasya ini kepanjangannya tabungan masa depan surga. Wah, saya pikir tuh tamasya jalan-jalan yuk ke Ancol, ke pantai, kemana konsepnya gitu. seperti itu, Pak. Jadi teknisnya bener jalan-jalan, cuma kita ambil nama programnya tamasya. Sebenarnya kalau di Tangerang sendiri belum tabungan masa depan surga. Masa depan surga. Visioner sekali ini. Siap. Itu punya Tangerang sih. Kalau di pusat kita banyak programnya, Pak. Kalau di Tangerang belum banyak. Baru ada infak beras sendiri dan tamasya. Ya. Kalau di program pusat itu selain dari infak beras, kita ada kayak zakat berdaya, terus ada kurban mungkin yang setiap tahunnya,
terus ada iftar berkah di bulan puasa nanti. Banyak juga berarti programnya ya. Terus ada HUM itu hak untuk muslimah. Jadi setiap kemungkinan 2 bulan sekali ya, 2 bulan sekali kita datang ke pondok pesantren yang memang khusus untuk muslimah. Kita kasih paket yang isinya itu keperluan muslimah. Dari mulai himar terus sampai kayak jarum pentul itu kita kasih sampai yang kecil-kecil gitu. Betul. Ya diperhatikan. Ini spesifikasi muslimahnya seperti apa nih intinya? Dari kriteria usia, apakah dia remaja, apakah janda, apakah lansia? Enggak, jadi intinya beliau adalah santri muslimah yang ada di pondok mitra kita. Santri muslimah ya. Santri muslimah. Sekalian assessment. Kenapa? Sekalian assessment untuk nyari pasangan. Enggak ke situ. Enggak ke situ ya. Ini niatnya lurus bar ya, kayak HNT bar. Untuk assessment yang dicari cut. Gitu ya. Ini ada tamasya tadi luar biasa nih. Oke. Motivasinya apa sih Mas Hakim yang mendasari ini? Artinya tentunya selain dari bahwa ini adopsi dari program yang ada di Kalimantan katakan seperti itu, tapi kan pasti ada motivasi yang lebih kuat lagi yang mendorong untuk agar programnya direalisasikan. Seperti apa Mas? Motivasinya mungkin kalau untuk motivasi lebih ke strong way sih Pak Suradi. Apa itu? Strong way. Strong way. Ngeri nih. Jadi strong way-nya itu kami selalu ditekankan oleh gurunda kami yang Ustadz Lumanul Hakim tadi. Yang pertama itu strong way-nya adalah karena kita butuh Allah gitu. Karena kita butuh Allah. Yang kedua itu karena kita ingin sesurga dengan Rasulullah. Masya Allah. Gitu. Karena kan kata Rasulullah, barang siapa yang memuliakan anak yatim di surga akan seperti 2 jari ini. 2 jari ini ya. Yang ketiga karena kita tidak mau disebut orang yang mendustakan agama. Masya Allah. Gitu. Mengajak orang lain memberi makan ya. Adik-adik santri. Adik-adik santri dan Masya Allah luar biasa nih. Motivasinya dahsyat ini. Semuanya itu Pak. Keren. Oke, motivasi. Kemudian nih Mas, dalam menjalankan program kan tentunya tidak seperti kadang-kadang tidak seperti yang kita harapkan. Kadang ada kendala-kendala yang sering ditemui Mas Hakim ya. Kira-kira kendala apa saja Mas Hakim yang sering ditemui di lapangan? Mungkin kayak kendala teknis mungkin ya Pak. Namanya perjalanan Tangerang ini kan nggak semuanya jalan bagus gitu. Ya yang armadanya tiba-tiba mati lah, mogok gitu ya. Gitu. Terus yang yang berasnya kadang kita salah drop gitu kan, itu pasti ada. Kita salah drop, jadi mungkin yang datang relawannya ini paskasnya orang baru gitu, maksudnya baru pertama kali ngantar, salah dropping ya. Iya, salah dropping gitu. Ada sih kesalahan teknis seperti itu, tapi untuk kesalahan yang dibilang fatal insya Allah sih nggak ada sih Pak Saudara. Oke. Kalau dari sisi targetan, seperti apa targetnya? Apakah memang diplot bahwa dalam setahun itu harus achieve sekian puluh ton, sekian belas ton, sekian ribu ton, atau targetannya seperti apa Mas? Sebenarnya kalau untuk kami di Infak Beras ini, untuk tonase itu sebenarnya bonus Pak Suryadi. Oh, tonase bonus. Tonase itu bonus, yang lebih ditekankan itu adalah lebih ke tarbiyahnya. Jadi tarbiyah diri kita sendiri sebagai seorang muslim. Ya dimulai dari kita punya 6 pilar dakwah yang kayak birrul walidain, infak sehari 1000, sholat tepat waktu. Ya, itunya lebih ke situ. Baca Al-Qur'an, sedekah, gitu. Sedekah. Luar biasa. Itu yang lebih tekan ke situ. Nah, kalau untuk tonase ini, insya Allah itu akan menjadi bonus ketika pribadi teman-teman yang ada di dalam gerakan ini semuanya sudah baik ya. Sudah satu frekuensi. Betul. Tapi kalau untuk tonase pasti kita berharapnya bisa lebih Pak, karena target kita seluruh pondok yang ada di Tangerang, bahkan seluruh pondok yang ada di Indonesia bisa terbackup sama gerakan Infak Beras ini. Masya Allah, ya. Bahwa berapa ratus ton, berapa ribu ton yang akan di-achieve adalah bonus dari Allah, dari sikap kita yang baik lah seperti itu ya. Kalau soleh, karena kan nggak semua orang soleh ya, baik ya gitu, luar biasa. Dan kalau cap soleh ini kan bukan dari manusia Pak, langsung dari Allah yang. Kecuali kalau ada namanya soleh tuh bapaknya ngecap tuh. Namanya Solehudin gitu, soleh. Betul. Oke, kalau secara kepengurusan, struktur pengurusan, kalau untuk di Tangerang Raya sendiri seperti apa strukturnya dan berapa dalam satu struktur itu berapa orang timnya? Baik, kalau untuk di relawannya
kami ada kurang lebihnya ada 70-an lah. 70-an orang. Untuk yang di Tangerang? Di Tangerang sendiri, Tangerang Raya. Kalau untuk pengurusnya sendiri kurang lebihnya ada 20-an lah. 20-an. Itu masuk di dalam struktur organisasi. Struktur organisasi. Nah, 20 orang ini secara struktur kita nyebutnya adalah komandan yang pertama. Komandan area lah. Komandan, di bawahnya ada wakil, ada bendahara, terus ada divisi relationship. Lalu ada divisi program dan divisi aset. Nah, di bawahnya itu ada tim supportnya, ada tim CS online, berikut dengan tim medianya, gitu. Oke. Termasuk sudah termasuk ideal ya, luar biasa. Kemudian kalau untuk selama ini dari aksi-aksi yang sudah berjalan, sudah sinergi atau kolaborasi dengan pihak mana aja, Mas Hakim? Kalau untuk sinergi yang tadi Pak, program Tamasya, alhamdulillah kami itu kerjasama dengan PT Komara Putra Manggala. Itu perusahaan transport ya? Transportasi bis pariwisata. Jadi kebetulan qadarullah, nggak ada kebetulan mungkin izin Allah semuanya. Si PT Komara ini beliau punya program namanya Jumat Berkah. Jumat Berkah setiap Jumatnya ngajak adik-adik santri, adik-adik anak yatim ini jalan-jalan. Nah, kita punya program Tamasya. Akhirnya kita collab lah, kita masuk di situ dengan visi yang sama, ingin memuliakan anak yatim, membahagiakan dan melayani. Gitu. Dan izin Allah sudah kurang lebih 3 seri ini Pak, kita sudah dibersamai dengan PT Komara Putra Manggala tadi. Gitu ya. Adanya kesamaan ya, frekuensi dan niat baik seperti itu. Oke. Mungkin bisa berbagi tips Mas Hakim, kira-kira apa yang menjadi resep teman-teman memiliki motivasi yang kuat, istiqomah seperti itu, Mas? Apa kira-kira? Mungkin karena kita banyak dosa, Pak. Yang pertama, kita banyak dosa di masa lalu. Menginsafi dosa-dosa itu ya? Betul. Karena saya pun termasuk dari golongan orang yang taubat. Dulunya bahasanya begajulan, Pak. Begajulan. Ya, daripada kita membuang waktu yang sia-sia gitu ya, dan kita punya banyak dosa-dosa yang mungkin Allah Maha Baik, insya Allah akan menghapus dosa kita. Nah, dalam apa namanya, kegiatan kecil inilah semoga menjadi wasilah dosa-dosa kita dihapus, dan menjadi wasilah juga mengalirnya pahala untuk kedua orang tua kita, Pak. Gitu. Ini ya yang membuat teman-teman di gerakan infak beras ini menjadi kuat secara ruhiyahnya juga ya, penanaman ruhiyah, dan menjadi motivasi yang luar biasa. Artinya bahwa keinsapan, kesadaran, muhasabah atas dosa dan kesalahan kita ini menjadi motivasi dengan gerakan ini dapat meluruhkan dosa-dosa ya. Amin. Ini insyaallah, keren banget ini, luar biasa. Dan perlu diketahui sahabat dermawan, sahabat kemanusiaan, gerakan infak beras berjalan, kemudian makanan itu salah satu yang berupa beras itu dimakan oleh santri-santri yang menghafal Quran, anak-anak yatim. Setiap bulir-bulir berasnya itu, setiap kunyahan-kunyahan itu ada pahala jariah semua ya, Mas. Insyaallah. Masya Allah. Merinding saya nih ceritain begituan. Kalau kami hanya jembatan, Pak. Jembatan ya? Bukan, kami kan jembatan kebaikan. Jembatan kebaikan. Jembatan kebaikan dari orang-orang baik. Alhamdulillah, jembatan kebaikan yang tentunya pondasinya sudah dikuatkan terlebih dahulu. Insyaallah. Luar biasa. Oke. Dalam kondisi seperti ini, Mas Hakim, kira-kira harapan kedepannya seperti apa dari teman-teman infak beras ini? Harapannya, ya mungkin kalau untuk dari kami di Tangerang sendiri, harapannya kita bisa menjadi Baitul Mal ke depannya. Karena kalau kita sudah menjadi Baitul Mal, mungkin akan lebih sedikit dipercaya ya, baik dari sisi kepemerintahan, karena kan sudah bisa menerima zakat dan sebagainya, dan kita bisa lebih apa sih namanya, manfaatnya lebih tersebar luas lagi gitu sih, Pak. Kalau untuk saat ini kan kita belum menjadi Baitul Mal. Jadi hanya ada yang memang mungkin ada yang menitipkan ke kami beberapa zakat profesinya kita salurkan, tapi kita belum buka secara terang-terangan. Karena secara SK dari pemerintahan pun kita kan belum ada. Secara administratifnya, legalnya segala macam ya. Tapi kalau untuk kota-kota yang lain yang mungkin sudah besar tonasenya, mereka sudah menjadi Baitul Mal. Gitu. Jadi menerima zakat, infak, sedekah gitu.
bahkan ada yang terima fidyah juga. Widya ya. Oke, luar biasa ini programnya. Saya melihat bahwa tidak ada yang kebetulan, sebagaimana tadi disampaikan juga, qadarullah. Dan di ACT juga dalam gerakan-gerakan pangan, ini Mas Hakim dan teman-teman sahabat dermawan kemanusiaan sekalian, kita juga punya namanya program Gerakan Sedekah Pangan Nasional. Dan memang secara substansi yang kita kirim adalah beras juga. Global namanya, kita ada beras wakaf. Itu yang kita peroleh dari pengelolaan dana-dana wakaf, kemudian kita gulirkan dalam bentuk pendistribusian beras-beras juga. Dan ada juga air ya, air yang kita sebut dengan air minum wakaf. Ini adalah salah satu dari sekian produk yang dikeluarkan oleh ACT melalui Global Wakaf. Ini juga menjadi kebutuhan yang sangat primer. Selain beras, ada air dan yang lain-lain juga. Memang benar Mas Hakim bahwa kalau sebagian masyarakat kalau sudah ketemu beras, ya saya pikir untuk menghilangkan lapar, kalau ada tambahan mau ikan asin, mau ayam bakar, mau yang lain ya itu lain lagi ya. Yang paling prinsip adalah beras. Ini Mas Hakim ada pertanyaan ini. Gimana sekarang tinggal sama orang tua? Alhamdulillah masih sama orang tua. Masih sama orang tua Masih ya? sama orang tua. Orang tua apa mertua? Masih sama orang tua. Orang tua ya. Belum punya mertua berarti? Belum. Masih di surga mertuanya lu. Ya. Gimana nih? Masih sehat-sehat ya orang tuanya ya? Alhamdulillah masih sehat. Ini pertanyaan dari sutradaranya nih. Saya juga nggak tahu motifnya nanyanya apa ini. Mungkin sebagai apa ya? Sebagai bentuk rasa syukur lah kalau saya melihat bahwa memiliki pemuda seperti Mas Hakim ini merupakan sebuah kebanggaan kalau saya melihatnya sebagai orang yang setengah tua. Tapi berjiwa muda ya. Berjiwa muda. Allahu Akbar. Jadi semangat ya berjiwa muda. Artinya bahwa berbicara anak muda, berbicara peradaban, kalau seandainya saja lebih dari 50% anak-anak muda di Indonesia seperti Mas Hakim, Indonesia mungkin akan menjadi negara yang luar biasa, memiliki mindset yang baik, berkumpul dengan orang-orang baik, kemudian berbicara pun tentang peradaban. Dan tentunya bangga sekali orang tua yang memiliki anak seperti antum lah sebagai ini ya. Apa yang ingin disampaikan untuk orang tua Mas, kedua orang tua Mas Hakim? Mumpung masih punya orang tua. Ya, mungkin kalau dari pribadi saya sendiri sih, Pak Suryadi, kalau secara materi mungkin saya gitu ya, khususnya saya belum bisa memberikan apa-apa untuk kedua orang tua gitu. Karena kan sebenarnya nggak bisa ngasih apa-apa sih gitu ya. Kayak air susu ibu kan nggak bisa terbalaskan. Gitu. Oleh karena itu saya coba mencari alasan lain gitu. Saya coba mencari alasan lain, jalan lain supaya saya bisa menolong orang tua saya itu bisa masuk surga nanti ke depan. Masya Allah. Jadi mungkin di dunianya saya belum bisa memberikan materinya, tapi saya sedikit menabung amal-amal kebaikan, amal-amal ya? kebaikan yang saya niatkan, yang tadi saya niatkan pahalanya bisa mengalir juga untuk kedua orang tua saya untuk nanti bisa masuk surga. Gitu. Masya Allah. Dan kita satu keluarga bisa berkumpul kembali di surganya Allah nanti. Amin ya Allah. Ini sebuah closing statement yang membuat merinding sebenarnya, betapa birrul walidain yang luar biasa. Bagaimana ketika kita tidak bisa membalas secara materi apapun yang diberikan oleh orang tua kita kepada kita, bahwa dengan menjadi anak yang baik, menjadi anak yang senantiasa berbakti baik ke orang tua maupun masyarakat, ini menjadi amal jariah yang luar biasa bagi kedua orang tua kita. Kita bersyukur dan kita sama-sama berdoa dan mendoakan mudah-mudahan orang tua kita membanggakan kita dalam konteks berbahagia memiliki anak-anak seperti kita, dan kita juga mudah-mudahan tidak pernah melupakan mereka. Dan mudah-mudahan kalaupun ada orang tuanya yang sudah wafat seperti saya, Mas Hakim, kedua orang tua sudah wafat, dan insya Allah mudah-mudahan tetap masih bisa mengalirkan amal jariah kebaikan untuk kepada orang-orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Baik, terima kasih banyak Mas Hakim yang alhamdulillah
luar biasa, banyak inspirasi, banyak ilmu, banyak juga pencerahan-pencerahan yang kami dapatkan, terutama saya. Dan insya Allah juga mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi sahabat dermawan, sahabat kemanusiaan untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang layak dibanggakan, dan pribadi-pribadi yang visioner. Karena berbicara masalah surga adalah berbicara visioner. Karena hidup setelah mati, Mas, gitu. Enggak semua orang visioner. Itu saja yang dapat kita perbincangkan pada kali ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe di channelnya ACT Tangerang Selatan. Mudah-mudahan menjadi siar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mas. Terima kasih Mas Radi.